Hai, selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini merupakan uji prasyarat dalam melakukan uji perbandingan rata-rata untuk dua sampel atau dua populasi atau lebih dari dua populasi. Nah, tapi pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk uji homogenitas dua populasi saja. Ya, ini sebagai uji prasyarat, nanti uji T ya, untuk dua sampel yang saling bebas atau independen. Nah, kita lihat aja ya langsung. Kita lihat dulu uji homogenitas. Nah, ini digunakan untuk melihat ada tidaknya perbedaan variansi antara dua atau lebih kelompok yang saling bebas. Nah, uji yang digunakan adalah uji F. Nah, gambarnya boleh dilihat seperti di sini. Nah, ini daerah penolakan ada di sebelah kanan ya. Oke, F alpha di sini dengan menggunakan derajat kebebasan pertama dan derajat kebebasan kelompok yang kedua. Oke, jadi ingat uji yang digunakan adalah uji F. Nah, kita akan lihat dulu perbandingan variansi dua kelompok. Oke, saya akan buatkan di sini di video di gambar ini. Di sini ada dua kelompok, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau dilihat dari gambar ini menunjukkan bahwa rata-ratanya ada di titik yang sama. Berarti rata-rata kelompok 1 sama yang rata-rata kelompok 2. Tapi dari gambar yang diberikan, kita bisa tentukan bahwa variansi kelompok 1, ini yang kelompok 1 ya, lebih besar dari variansi kelompok 2. Kenapa? Karena definisi dari variansi itu adalah ataupun standar deviasi ya. Karena standar deviasi itu akar dari variansi. Nah, itu adalah selisih ya setiap data ini terhadap selisih data terhadap rata-ratanya. Pakai rumusnya adalah sigma dari X dikurang X bar kuadrat. Nah, kalau sampel dia per N kurang 1. Oke, nah jadi kalau semakin dia jarak data itu semakin menjauh dari rata-rata, maka standar deviasi maupun variansinya pasti lebih besar. Oke, jadi kok dia semakin lebih melandai, kelihatan seperti gambar ini, yang kelompok 1 lebih melandai ya, dibanding kelompok yang kedua. Yang kedua lebih runcing. Maka bisa kita pastikan bahwa variansi kelompok 1 lebih besar dari variansi kelompok 2. Nah, untuk yang gambar yang kedua, yang kanan atas ini, nah kalau dilihat dari garis bilangan, kelompok 1 dengan kelompok 2 rata-ratanya lebih besar kelompok 2. Oke, karena kita lihat di garis bilangan ya. Nah, tapi karena ini adalah kongruen lah ya bentuk kurvanya, maka standar deviasinya sama. Nah, untuk yang gambar yang di bawah ini, yang pertama lebih runcing dari yang kedua ya. Maka jarak setiap data itu terhadap rata-rata kelompok pertama itu lebih kecil dari kelompok kedua. Tapi kalau dilihat dari garis bilangan, maka rata-rata kelompok 1 lebih kecil dari rata-rata kelompok 2. Oke. Nah, kita akan lihat langkah-langkah uji homogenitas varians. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita pertama rumuskan dulu hipotesisnya. Oke, kita bisa buatkan hipotesisnya varians kelompok kedua kelompok populasi ya, itu homogen. Atau sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, perhatikan yang mau kita uji adalah variansi si populasi. Maka simbolnya adalah simbol untuk variansi populasi. Nah, satunya variansi kedua populasi tidak homogen. Nah, ini boleh dua arah, bisa tidak sama dengan, boleh aja nanti lebih kecil, boleh lebih besar. Oke, nah yang ketiga kita tentukan alfanya, yang keempat kita tentukan F tabelnya. Nah, saya ambil di sini karena di sini adalah hipotesisnya ada dua arah ya, jadi saya ambil F tabelnya F alpha per 2. Kita sampaikan F tabel itu adalah kita akan lihat nanti tabel F alpha per 2 dengan yang menjadi derajat kebebasannya si pembilang itu adalah N varians yang terbesar dikurang 1 per N varians terkecil dikurang dengan 1. Jadi yang kita lihat nanti penyebutnya berarti lah N varians kecil dikurang 1 ya.
Oke, nah ini bisa aja F alfa ya, jadi tergantung dari H1-nya, apakah lebih besar, apakah tidak sama dengan, apakah lebih kecil. Kalau satu arah maka kita pakai F alfa. Oke, nah kemudian kita tentukan lagi F hitungnya. F hitungnya langsung aja adalah varians terbesar dibagi dengan varians terkecil, atau S1 kuadrat per S2 kuadrat. Nah sebenarnya adalah rumusnya S1 kuadrat per S2 kuadrat, sebenarnya bisa bebas ya, tapi kali ini saya akan klaim bahwa kita ambil varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Oke, kalau varians terbesar dibagi dengan terkecil, maka nanti akan daerah penolakannya pasti ada di kanan, karena sudah kita klaim ya. Jadi boleh kita buatkan kriteria ujinya. Kita bandingkan F hitung dengan F tabelnya, sama dengan pengujian yang sebelumnya ya. Nah, apakah F hitung jatuh ke daerah penerimaan atau penolakan, seperti di gambar yang tadi, daerah penolakan itu sebelah kanan ya. Nah, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka 0 diterima. Oke, nah ini salah satu aja ya. Bisa aja nanti ditentukan kondisinya oleh si H0H1-nya ya. Sebenarnya saya akan jelaskan rumusnya menggunakan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Tapi untuk mempermudah saya langsung klaim aja varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Oke, lihat di sini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, F alpha itu di sebelah kanan ya. Dengan rumus yang ini. Oke. Nah, sebenarnya perhitungannya yang tadi saya jelasin, F sama yang S1 kuadrat per S2 kuadrat. DF-nya berarti dari kebebasannya atau V ya. N1 dikurang 1 dan DF2 itu N2 dikurang 2. Nah, kemudian di sini kenapa saya klaim tadi adalah lebih varians terbesar aja. Sebenarnya bisa terserah varians terkecil atau varians yang mana aja boleh. Tapi saya buatkan penjelasannya seperti ini ya. Untuk uji dua pihak nanti akan menerima H0 jika F1 dikurang setengah alfa dengan derajat kebebasan N1 dikurang 1 dan N2 dikurang 1. Ini F-nya lebih besar dari yang tadi ya. Dan lebih kecil F setengah alfa N1 kurang 1, N2 kurang 1. Oke, tapi karena di tabel nanti yang adanya alfanya 0,05, 0,01 gitu ya, 0,025. Jadi 1 dikurang alfa kalau kita ambil alfanya adalah 0,95, 0,05, maka 1 kurang alfa 0,95. Jadi kita harus tentukan dulu mencari ini gimana rumusnya. Langsung aja ada 1 per F alfa N2 dikurang 1 per N1 dikurang 1. Oke. Nah, untuk pihak kirinya ada yang di sini ya. Pihak kiri berarti H1-nya lebih kecil. Lebih kecil dia, sigma 1 kuadrat lebih kecil dari sigma 2 kuadrat. Nah, ini akan ditolak jika berarti daerah penolakan ada di sebelah kiri. F lebih kecil sama dengan ya F1 dikurang alfa, N kurang 1, N kurang 2, N2 kurang 1. Nah, uji pihak kanan berarti ada di sebelah kanan ya, H1, daerah penolakannya atau H1-nya sigma 1 kuadrat lebih besar dari sigma 2 kuadrat. Nah, ini akan ditolak jika F, ini F hitungnya ya, lebih besar dari F alfa N1 kurang 1, N2 kurang 1. Oke, kalau dua sisi, ingat, kalau S1 kuadrat nggak mungkin hasilnya negatif karena bilangannya dikuadratin. Jadi kalau kita cari nilai F di sini dengan rumus ini pasti adalah dia adalah positif. Jadi kalau di sebelah kiri itu bukan berarti kalau di tabel D kan tinggal kita negatifin gitu ya. Atau kalau di tabel Z ada nilai negatifnya, nilai Z negatif. Tapi kalau di sini tidak ada untuk F negatif ya. Jadi yang ada F1 dikurang alfa. Rumusnya adalah yang ini. Oke, nah sebenarnya dasar perhitungan seperti itu ya. Tapi untuk memudahkan, jadi saya skip dulu rumus-rumus yang sini, saya gunakan yang rumus yang di atas ini tadi. F hitung itulah varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Oke, kita klaim aja langsung. Jadi kalaupun dia dua sisi, kita tinggal ambil yang sebelah kanan aja. Ya, karena kita udah klaim, pasti ada di sebelah kanan nanti ini. Nggak mungkin ke sebelah kiri, karena sudah rumusnya varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Ya, oke. Nah, kita akan buatkan dulu contohnya. Nah, contoh, untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan variansi antara pendapatan guru yang bekerja di sekolah swasta dan guru yang bekerja di sekolah negeri, dilakukan penelitian terhadap 16 guru swasta dan 13 guru negeri.
melalui wawancara mengenai besarnya upah bulanan, ini dalam juta rupiah ya, dengan menggunakan alfa itu 0,1. Uji homogenitas variansi populasi tersebut. Dan kedua populasi itu berdistribusi normal. Oke, datanya adalah seperti ini ya. Guru swasta ini diambil dengan sampelnya guru swasta itu adalah 16 ya. Guru negeri adalah 13. Oke, kita akan lihat dulu penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita akan lihat tentukan dulu seperti angka yang di atas adalah H0 ya. H0 berarti variansi guru swasta lah ya, honor guru swasta. Kita buatkan S swasta ya, kuadrat sama dengan sigma kuadrat dari S negeri dikuadratin. H1-nya untuk mempermudah kita buat aja, karena nggak ada klaim apa-apa di sini ya. Berarti sigma guru swasta kuadrat tidak sama dengan sigma kuadrat dari guru negeri ya, dikuadratin. Nah, kemudian yang kedua alfanya itu adalah berdasarkan di soal diketahui alfanya adalah 0,1. Oke, langsung aja kita akan hitung. Karena kan rumusnya tadi adalah F hitung itu adalah varians terbesar dibagi dengan varians yang terkecil. Jadi kita akan hitung aja langsung. Nah, kita akan langsung aja lihat di Excel ini, yang tadi data-data itu saya akan buat di Excel ya. Oke, untuk mencari variansinya berarti sama var, kita ambil karena ini adalah data sampel, maka kita lihat adalah var S ya. Kita tinggal sorot aja ini. Oke, dalam kurung. Enter. Nah, dapat hasilnya ada 12. Ini untuk swasta ya, 12,3625. Nah, gimana untuk negeri? Berarti kita sama ya, rumusnya tadi kita hitung. var, kita ambil untuk variansi karena variansi sampel. Kita ambil variansi sampelnya. Oke, tinggal kita tutup kurung, dapat. Nah, kalau kita tentukan nilai si F, berarti F sama dengan, tadi rumusnya adalah variansi terbesar. Berarti yang terbesar di sini variansinya adalah guru swasta ya, 12,36 dibagi dengan variansi dari guru negeri. Jadi langsung aja yang ini A18 dibagi dengan B15. Nah, dapat hasilnya adalah 1,79. Oke, nah inilah dia nilai F hitungnya. Sekarang kita akan lihat DF-nya di sini. Derajat kebebasannya ya, kita perhatikan dulu bahwa dari sini N diperoleh, N-nya itu adalah si guru swasta ya. Saya buat di sini berarti DF-nya untuk si swasta ya, derajat kebebasan ataupun V bolehlah. DF untuk swasta itu adalah langsung aja karena guru swasta ada 16 berarti adalah 15. Oke. DF-nya untuk negeri berarti DF negeri berarti itu adalah 13 ini ya, berarti adalah 12. Nah, kemudian tadi kita udah peroleh bahwa F-nya, F hitung ya, F hitung itu sama dengan 1,79. Nah, sekarang kita akan lihat dengan F tabelnya. Oke, kita lihat F tabel. F tabel, di tabel ini saya buka buku Walpole ya. Jadi di tabel ini ada 0,05 dan 0,01. Oke, nah kita akan lihat, kita tadi karena alfanya adalah 0,1, maka kita ambil alfa per 2 0,05 ya. Nah, tadi yang terbesarnya itu adalah 16 ya. Kita lihat yang di atas ini ada untuk pembilang. Di tabel di sini ada V2, ini adalah untuk penyebutnya. Berarti DF-nya tadi karena N-nya adalah 16, maka kita ambil DF-nya yang 15. Oke, 15 di sini ya. Dan ini alfanya tadi alfa per 2 0,05. Kemudian penyebutnya adalah untuk 12. Nah, ternyata dapat nilai F tabelnya itulah 2,62. Nah, ini yang akan kita bandingkan dengan nilai F hitung. Oke. Setelah itu kita lihat dulu, kita gambarkan dulu ya perbandingannya. Berarti
tabel F, kurva F tadi bentuk begini, maka F tabelnya tadi adalah di 2,62 ya. Inilah dia titik kritisnya 2,62. Nah, sedangkan F hitungnya jatuh di sini ya, 1,79. Berarti adalah di daerah penerimaan. Inilah dia daerah penerimaan. Dan disinilah daerah penolakan ya. Daerah penolakan, yaitu tadi alfa per 2 ya, F alfa per 2. Nah, di daerah penolakan, maka dari sini dapat kita simpulkan karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima ya. Jadi karena dia jatuh ke daerah penerimaan. Artinya apa? Kalau diterima berarti variansi pendapatan ya. Variansi pendapatan guru yang bekerja di sekolah swasta sama dengan pendapatan guru yang bekerja di sekolah negeri. Oke, maka kesimpulannya adalah variansi kedua populasi ini adalah sama. Oke, demikian penjelasan saya tentang uji homogenitas. Terima kasih sudah menonton. Thank you dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Thank you.